Wa adunnu anna hadas salah ya akhiru salati, dan aku meyakini, aku menyangka bahwa sholatku ini adalah sholat yang terakhir. Insya Allah ya. Kata Imam Ghazali, siapa orang yang kalau pas wudu kok ada usaha eling Gusti Allah, itu di Bidayatul Hidayah, maka nanti di luar wudu Allah tuh akan tolong kita selalu eling kepadanya. Di waktu yang lain Rasulullah SAW sholat, sebelum sholat itu dikasih kain yang mahal. Kemudian usai sholat disedekahkan. Mas Mbak, besok kalau pas mau sholat, kira-kira pakai sarung yang mahal, kabar-kabar ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Khusyuk jalan pintas atau khusyuk orang awam. Gimana itu khusyuk jalan pintas, khusyuk orang awam? Baik, bismillahirrahmanirrahim. Sebelum kita bincang terkait khusyuk jalan pintas atau khusyuknya orang awam, kita akan bicara dulu khusyuknya Nabi bagaimana, khusyuknya para sahabat bagaimana, khusyuknya para tabi'in bagaimana, dan akhirnya khusyuknya kita itu bagaimana. Khusyuknya Nabi kita tahu, Nabi Muhammad SAW itu ya jelaslah manusia yang paling khusyuk. Khusyuk itu apa? Qiyamul qalb baina yadayil haq. Hati ini benar-benar berdiri menghadap kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dalam hal ini adalah saat sholat. Rasulullah SAW itu orang yang paling luar biasa. Satu ketika beliau pernah dikasih hadiah oleh seseorang, dan beliau tidak pernah mengecewakan siapapun yang ngasih hadiah, pasti dipakai. Satu riwayat mengatakan Rasulullah pernah dikasih hadiah cincin, kemudian dipakai. Usai dipakai untuk sholat, selesai sholat beliau bilang begini. Beliau bilang demikian, syaghalani hadha nadratun ilaih wa nadratun ilaikum. Ini membuat kalian tercuri pandangannya, atau membuat perhatian kalian, dan juga membuat perhatian kepadaku. Kalau Rasulullah mengatakan ini membuat aku perhatian, itu berarti saking tawaduknya. Artinya sebenarnya yang mengalihkan perhatian cincin itu kepada para sahabat, sehingga beliau sedang ngasih contoh. Seusai sholat itu cincin langsung disedekahkan. Di waktu yang lain Rasulullah SAW sholat, sebelum sholat itu dikasih kain yang mahal. Kemudian usai sholat disedekahkan. Mas Mbak, besok kalau pas mau sholat, kira-kira pakai sarung yang mahal, kabar-kabar ya. Sesekali praktek, nggak ini guyon sedikit. Artinya apa? Ini pun sunnah. Banyak sekali sunnah-sunnah Rasulullah SAW. Salah satu sunnahnya adalah begitu. Kalau kita sholat menggunakan atribut-atribut yang membuat diri kita ini menjadi kepikiran, maka usai sholat, sedekah. Ini mas kameramen, kalau pas berangkat Jumatan pakai sepatu yang bagus atau sandal yang bagus, nanti habis Jumatan WA saya ya. Artinya ini pun sunnah. Seumur hidup pernahlah melakukan sekali. Saya pernah melakukan sekali. Ya seperti itu. Masya Allah, ternyata ya indah. Baik, itu Rasulullah SAW. Kemudian sahabat, bagaimana khusyuknya para sahabat? Yang paling gampang mencontohkan Sayyidina Ali. Kala beliau terkena panah, dan tahu sendiri ujung panah itu kan kayak pancing itu loh, kalau sudah masuk sulit keluar. Maka pas mau diambil, kata beliau, ambillah anak panah ini ketika aku sholat. Artinya kekhusyuan Sayyidina Ali itu sampai di level menghilangkan rasa sakit. Masya Allah kan. Baik, sekarang khusyuknya tabi'in. Nanti terakhir khusyuknya kita ya. Khusyuknya tabi'in. Khusyuknya tabi'in di sini hukiya anna Isam bin Yusuf ata ila majlisi Hatim al-Asam. Ada seorang namanya Isam bin Yusuf datang kepada Syekh Hatim al-Asam. Kemudian singkat cerita ditanya itu Hatim al-Asam, ya Aba Abdurrahman, kaifa tusalli? Bagaimana kalau engkau salatmu bagaimana? Kata Syekh Hatim, idza jaa waqtu sholati faqumtu fa'atawadda'u wudu'an dhahiran wa wudu'an batinan. Ketika masuk waktu sholat, maka aku segera ngambil air wudu untuk wudu dhahir dan wudu batin. Wudu dhahir itu kita tahu sendiri, ya wudu gitu.
Kata Imam Ghazali, siapa orang yang kalau pas wudu kok ada usaha eling Gusti Allah, itu di Bidayatul Hidayah, maka nanti di luar wudu Allah tuh akan tolong kita selalu eling kepadanya. Maka nek wudu aja karo ngalamun, apa meneh ngomong-ngomongan, luwih parah wudu karo update status, mati HP-ne. Lanjut. Terus kemudian wudu batin bagaimana? Wudu batin itu amal wudu al-batin, ya. Wudu batin itu aku membasuh bisab'ati asya'a, bitaubati wan nadama wa tarki hubbid dunya wa thana'il khalqi war riyasah wal ghil wal hasad. Yang namanya wudu batin itu aku basuh dengan 7 basuhan. Taubat, nadamah itu ngetuni dosa, menyesali dosa, tarki hubbid dunya. Ya, saat wudu itu sembari menghilangkan kecintaan kepada dunia. Kemudian wathana'il khalqi, pada saat wudu itu juga sembari menghilangkan pujian-pujian makhluk, wariyasah, menghilangkan kecintaan atas kedudukan, wal ghil, menghilangkan unek-unek, wal hasad, menghilangkan hasud, gitu. Terus thumma adhaba il masjid, kemudian aku pergi ke masjid, kata Syekh Hatim Al-Asam tadi itu. Singkat cerita kemudian pas beliau sholat, ini perhatikan nih, pas beliau sholat, fa aku mubaina hajati wa hadari wallahu nadari, ya, wallahu nadari, aku benar-benar menghadap kepada Allah Subhanahu wa taala, aku meyakini aku melihat Allah dan Allah pun melihatku. Kayak yang dalam ihsan itu loh. Wal jannatu an yamini, aku yakini kananku itu surga, wan naru an shimali, kiriku neraka. Wa malakul mauti khalfa dhahri, belakangku malaikat maut. Ngeri tenan. Terus wa ka'anni wadi'un qadamai 'ala sirat, dan aku seolah-olah itu sedang berjalan di atas titian siratul mustaqim. Wa adunnu anna hadas salah, ya, akhiru salati, dan aku meyakini, aku menyangka bahwa sholatku ini adalah sholat yang terakhir. Insya Allah ya, itu baru satu contoh, tapi ini yang sholatnya caranya begitu. Sesekali dicicipi seperti itu. Kalau sholat seolah-olah ini sholat apa? Terakhir. Ini kira-kira ya serotok ngerentas insya Allah. Nah kalau sholatnya orang awam bagaimana? Nah sholatnya orang awam, kalau mau nyontoh Nabi bagus, silahkan sebisa mungkin, sahabat, tabiin semampu mungkin. Kalau tidak bisa, seminim-minimnya kita itu akan khusyuk menggunakan 2 perangkat. Satu perangkat itu bernama takbir. Saat kali kita takbiratul ihram, takbir itu bunyinya apa? Allahu Akbar. Artinya Allah Maha Besar. Berarti yang selain Allah kecil, selain Allah ringan, selain Allah mudah, selain Allah tidak usah dipikir. Gitu. Tiap kali mau lupa, tiap kali ganti rukur kan Allahu Akbar lagi. Allah lah yang Maha Besar, Allah penentu. Yang selain Allah skip. Nah, itu alat pertama. Yang nomor 2, sebenarnya tiap kali kita sholat itu, kita ini ditolong oleh Allah untuk ingat kepada Allah. Hanya kadang-kadang tiba-tiba belayang, set. Ini kalau kameramen gitu pas sholat tuh begitu Allahu Akbar khusyuk. Tapi nanti begitu alhamdulillahirabbil alamin, gue shootingi modeling ini kayak api. Kalau desainer itu pas belum sholat itu kayaknya belum keluar idenya. Begitu sholat dapat 2 rakaat, warnanya keluar semua. Set. Ahli marketing sebelum sholat belum ada idenya. Begitu pas sholat, keberutuk idenya. Artinya apa? Itu namanya belayang. Belayang itu bahasa Indonesianya apa? Wah, pokoknya bayangannya terbang. Nah, sebenarnya Allah Subhanahu wa taala punya kasih sayang. Tiba-tiba kita diingatkan bahwa kita ini lagi sholat. Lah, apa itu khusyuknya orang awam? Khusyuknya orang awam itu persedikit belayangnya, perbanyak ilingnya. Tiap kali belayang, tangkap iling lagi. Tiap kali belayang, tangkap iling lagi. Kalau hari ini belayangnya 10, ilingnya misalkan 2 gitu ya. Belayang 8, iling 2. Besok lagi belayangnya 5, iling 5. Besok lagi belayangnya
3, ilingnya yang jadi 8, besoknya lagi melayangnya 2, ilingnya yang tinggal jadi berapa berarti 8. Ya segitulah, Masya Allah. Nah tiap kali kita ini ada suasana lupa, maka kita ini punya syariat, tiap pergerakan rukun itu pasti baca Allahu Akbar, artinya 3 Allahu Akbar, hanya Allah yang maha besar, yang lain skip. Tiap lagi mau belayang Allahu Akbar, hanya Allah yang maha besar, Allah lah penentu, nggak usah mikir macam-macam. Ya, ditambahi lagi oleh Imam Ghazali, orang kalau mau sholat itu jangan memiliki urusan sejak sebelum sholat. Orang mau sholat kok sebelum sholat pesen GoFood ya, maka begitu Allahu Akbar dari luar din, wah ngeleh langsung. Ngeleh karena itu putus dulu hubungan dengan yang kayak gitu-gitu. Ini Mas, Masya Allah, kita sama-sama belajar. Saya sendiri belum bisa khusyuk. Minimal khusyuknya pas bilang Allahu Akbar di tiap kali pergantian rukun. Hanya satu yang kita tidak bilang Allahu Akbar, tapi Sami Allahu liman hamidah. Itu pun sama, mengagungkan Allah. Minimal di tiap pergantian rukun kita mau lupa Allahu Akbar, Allahu Akbar, ingat lagi, ingat lagi, ingat lagi. Itulah khusyuknya orang-orang awam. Bisa seperti itu, Masya Allah, bagus, dan semoga kita bisa naik lagi seperti para tabi'in, naik lagi sahabat, naik lagi seperti Rasulullah SAW atas pertolongan Allah. Seberapapun persen kita tetap harus berusaha dan berdoa. Demikian, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.